Moderatornya ini tanggal 5. Nomor 5. Alia, moderator. Habis sebab dia Oke, sebelum Alia ke depan, yang harus tampil Anissa Jihan tidak hadir, jadi batal. Grup kedua ini ya. Grup keempat langsung. Kemudian Gisela. Yang kontranya hadir. Dan Bintang ada. tapi yang kontranya udah hadir. Siapa? Kontra. Lawan. Ya. Kontranya tidak hadir. Tidak. Saya hadir. 3 lawan 1. Kamu tidur tuh. Matai tahu. Partian Muhammad Kadarudin. Lawannya? Lawannya siapa ini? Ini Pak. Lengkap ya? Moderator silakan. Boleh. Boleh. Permisi. Kan kemarin tugasnya 3. 1, makan diri. 2, kalau ada yel-yel. 3, pidato yang bagian sini. Oh, ya silahkan diaktifasi. Panggil saja dari mana. Pesertanya jangan di depan dulu, mau dipanggil oleh moderator. Ya. Ya, Pak. Pak. Kalau misalnya nggak cukup waktu untuk minggu depan itu isu itu. Ganti lah. Aduh, kalau nggak disiapin, Itulah ya, Ayo, kadang waktu. dunia ini akan aman jika tidak ada peperangan. Bisa kita lihat betapa orang menyaksikan senjata biasa gitu ya. akan hidup enak kalau hidup ini damai kan, ya kan ya, kayak di Swedia, ya. Kenapa hidup orang ini kayak di Ukraina semua? Itu yang bingung di sini. Letak lingkungan saya itu ada di sini. Cuman ya mau gimana lagi ya? Orang suka drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alia Fadila Sarafina Semonorima sebagai moderator. Saya akan membuka acara debat mengenai isu pertentangan TNI antara TNI dan FPI. Apa? Dan saya mau memanggil dari perwakilan Jombang Jawa Timur. Yang pertama adalah Emaskar Zalvinus dari Limit. Tidak ada dari kelompok pro dari Sumatera Utara. Anggota pertama dari kelompok pro Badar. Anggota kedua adalah Raihan Perdana. Dan anggota kedua
Dewan Juri yang kami hormati serta tim oposisi yang kami banggakan. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri serta tim afirmasi. Saya Muhammad Fikri Rafiabian sebagai pembicara pertama, dan pembicara kedua kita Muhammad Badarudin Ghazali, dan pembicara ketiga kita adalah Muhammad Raihan Perdana. Dan yang kami hormati, sebagai tim pro, kami menekankan bahwa kami sangat mendukung dan mengafirmasi adanya pertentangan antara TNI dan FNI Simbolon ini. Tentunya dengan banyak justifikasi dan argumentasi yang akan kami sampaikan pada poin-poin yang telah kami miliki. Tetapi sebelum itu, izinkan saya sebagai pembicara pertama tim pemerintah untuk mendefinisikan isu atau mosi yang akan kita perdebatkan, yaitu pertentangan antara TNI dan FNI Simbolon. Terdapat 3 kata kunci di dalam status quo dan jadi kami hormati, yaitu pertentangan, TNI, dan FNI Simbolon. Yang pertama, pertentangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertentangan merupakan sebuah perihal yang bertentangan atau berlawanan yang bersifat menyeluruh di dalam kehidupan. Artinya apa? Tidak terlepaskan dari kehidupan itu sendiri. Kemudian yang kedua, TNI merupakan singkatan dari Tentara Nasional Indonesia sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman yang bersifat militer baik dari dalam maupun luar. Yang ketiga, FNI Simbolon merupakan seorang politikus PDIP yang menjabat sebagai anggota DPR Republik Indonesia selama 4 periode sejak tahun 2004. Kemudian yang jadi kami hormati, apa latar belakang dari isu pertentangan antara TNI dan FNI Simbolon itu sendiri? Singkatnya, FNI Simbolon mengkritik TNI yang menurut pendapatnya kurang harmonis saat Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan dan TNI. Hal ini dikarenakan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tidak menghadiri rapat saat ada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. FNI Simbolon kemudian beropini dan mengkritik bahwasanya peristiwa ini membuat TNI seperti gerombolan dan ormas. Hal ini kemudian tidak diterima oleh TNI sehingga menimbulkan sebuah pertentangan. Lalu apa pertanyaannya urgensi dari pertentangan yang terjadi antara TNI dan FNI Simbolon ini? Mengapa hal ini dapat dijustifikasi dan jadi kami hormati? Terdapat 3 poin argumen yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan yang pertama, kedudukan Indonesia sebagai negara yang demokratis. Serta yang kedua, kedudukan Indonesia sebagai negara hukum. Dan yang terakhir, bagaimana pertentangan antara TNI dan FNI Simbolon ini dapat menjadi hal yang konstruktif, tidak hanya bagi kedua belah pihak, tapi juga pada seluruh lapisan masyarakat. Sebelum memasuki poin-poin argumentasi, sebagai pembicara tim afirmasi yang pertama, izinkan saya untuk memberikan limitasi pada isu yang akan diperdebatkan, di mana isu atau mosi yang kita miliki pada hari ini adalah pertentangan antara TNI dan FNI Simbolon itu sendiri, dan limitasinya adalah pertentangan yang konstruktif. Dan yang kami hormati, masuk ke poin argumentasi kami yang pertama, di mana Indonesia merupakan negara yang demokratis, yang secara normatif dibuktikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan yang kami hormati, demokrasi merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak bagi seluruh lapisan masyarakat. Terdapat beberapa indikator dari negara demokratis itu sendiri, antara lain yang pertama akuntabilitas, pemenuhan hak-hak dasar, dan lain sebagainya. Pada kasus ini, dan yang kami hormati, kedua belah pihak memiliki hak yang sama dan setara. FNI Simbolon tentunya memiliki hak untuk mengkritik dan mengeluarkan pendapat, serta pihak TNI yang juga memiliki hak untuk menyanggah pendapat tersebut, dan yang kami hormati. Sehingga apa yang perlu disesali? Kedua belah pihak telah menggunakan haknya masing-masing, baik berupa memberikan pendapat maupun menyanggah pendapat. Bukankah ini merupakan bentuk dari pengimplementasian demokrasi itu sendiri? Lalu apa yang harus disesali? Kami percaya bahwasanya kedudukan Indonesia sebagai negara yang demokratis sangat memungkinkan mengundang pertentangan, karena hal tersebut merupakan hal yang normal, hal tersebut merupakan hal yang wajar. Hal ini bukanlah hal yang harus ditakuti, karena pada konteks ini pertentangan yang terjadi bersifat konstruktif, yang menghasilkan ide-ide kritis, ide-ide revolusioner, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke poin argumentasi kami yang kedua, yang berhubungan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 3. Artinya Indonesia menegakkan supremasi hukum dan segala sesuatu didasarkan atas hukum, dan jadi kami hormati. Dalam hal ini, FNI Simbolon kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib atas dugaan pelanggaran kode etik. Dilaporkannya FNI Simbolon kepada pihak yang berwajib ini merupakan bukti bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Di sisi lain, FNI Simbolon juga tentunya memiliki hak atas pelaporan intimidasi yang ia dapati, jadi kami hormati. Karena lagi-lagi Indonesia merupakan negara hukum. Dengan atau tanpa kita sadari, hal ini akan membentuk sebuah kesadaran bagi seluruh lapisan masyarakat bahwasanya dari kasus ini tidak hanya bagi kedua belah pihak, tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat atas kedudukan Indonesia sebagai negara hukum. Bahwasanya mereka harus berpikir sebelum melakukan segala sesuatu, karena setiap aksi tentunya memiliki reaksi. Kami percaya bahwasanya manusia adalah makhluk konfliktis. Konflik pada tataran tertentu sangat diperlukan sebagai sarana perubahan manusia untuk menjadi lebih baik. Konflik bukan dijadikan sesuatu yang destruktif, melainkan hal yang konstruktif. Hal ini tentunya untuk mewujudkan negara Indonesia yang serasi, selaras, dan seimbang. Terima kasih. Dihujani opini.
kelompok pro akan dilanjutkan oleh pembicara pertama dari kelompok kontra. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Bagi bantu yang terhormat, himbauan dan hadirin yang kami muliakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari tim oposisi yakin dan percaya bahwa pertentangan tidak perlu terjadi. Baik, pertama-tama saya akan selesai sebagai pembicara satu akan menanggapi pernyataan dari saudara Fikri dari tim akademisi. Yang pertama, saudara Fikri tadi menyebutkan jika TNI dan FPD Simbolan memiliki hak yang sama dan tidak perlu ada yang mereka sesali. Nah, maka dari itu seharusnya pertentangan itu tuh tidak terjadi karena mereka tuh tahu haknya masing-masing karena FPD Simbolan memiliki B1 tidak boleh diinterupsi. B2 dan 3. Lanjut. TNI memiliki hak untuk untuk menegur FPD Simbolan tentu saja, dan FPD Simbolan juga memiliki hak imunitas sehingga apa yang harus dipertentangkan dari kalau mereka tahu haknya masing-masing. Baik, selesai penanggapan saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang argumentasi saya. Sebelum itu saya ingin menegaskan jika saya tidak setuju atau menolak pertentangan itu terjadi. Seperti yang kita ketahui, pertentangan ini terjadi karena ketidakterimaan TNI akan kritikan FPD Simbolan. Tetapi saya menegaskan di sini jika Simbolan mengkritik pernyataan itu sebagai anggota dewan di dalam ruangan rapat. Baik, selanjutnya FPD menjelaskan bahwa makna dari pernyataannya yang menyebutkan global dan ormas itu adalah apabila tidak terjadi kepatuhan atau ketidakharmonisan maka disebut gerombolan atau ormas. Pada poin ini, FPD menjelaskan bahwa dia tidak semerta-merta memanggil TNI sebagai gerombolan atau lebih-lebih dari ormas. Tetapi dia itu bilang apabila terjadi ketidakpatuhan atau ketidakharmonisan di antara mereka dan anggapan tindakan ormas atau tidaknya itu adalah keputusan TNI itu sendiri. Selain itu, ucapan yang dilontarkan FPD terhadap TNI ini sudah jelas merupakan sarkasme atau sindiran jika FPD memang harus menjelaskan Satir. atau sindiran. Dan jika FPD memang harus menjelaskan sindiran yang ia lontarkan, hal ini menunjukkan jika adanya inkompetensi lembaga pemerintahan ini untuk memahami sindiran tersebut. Dan ini juga dikuatkan dengan pernyataan Habibur Rahman yang dimana seorang wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menjelaskan jika pernyataan FPD tersebut bertujuan sebagai kritik untuk TNI menjadi instruksi yang kuat dan bersatu. Dan juga FPD mengeluarkan sebuah kritikan sebagai anggota dewan di dalam ruangan rapat, dan juga ucapan seperti gerombolan atau ormas ini tidak hanya dikarenakan adanya isu ketidakharmonisan itu saja, tetapi dikuatkan dengan pernyataan politikus senior yang menyinggung 6 anggota TNI AD yang tersangkut kasus mutilasi terhadap warga sipil di Mimika, Papua, kasus di Mati, Intan Jaya, dan juga yang dimana kasus-kasusnya belum diselesaikan secara hukum. Dan sebuah masalah tersebutlah yang membuat FPD menjadikan TNI nampak seperti gerombolan. Dan dengan kritikan FPD itu juga sebetulnya bisa membantu TNI agar masyarakat memandang mereka tidak begitu. Jadi kesimpulan dari argumen saya ini adalah saya membenarkan tindakan dari FPD Simbolan, tetapi tidak membenarkan dan menolak pertentangan yang terjadi. Terima kasih. Selesai pembicara pertama dari kelompok kontra, akan melanjutkan pembicara kedua dari kelompok pro. Baiklah, saya pembicara 2 dari kelompok. Baiklah, saya Muhammad Badruddin Ghazali, pembicara 2 dari kelompok pro akan menyampaikan argumen-argumen saya serta bantahan untuk argumen dari pembicara 1 lawan. Pembicara 1 lawan sempat berargumen bahwa FPD menggunakan sarkasme dan anggota TNI tersebutlah yang tidak memiliki kredibilitas untuk menangkap sarkasme yang dilontarkan oleh anggota DPR FPD Simbolon.
akankah lebih baik jika Effendi Simbolon sebagai anggota DPR yang kerjanya itu menyampaikan aspirasi dengan efisien agar dimengerti rakyat, menggunakan kata-kata yang baik gitu loh. Apalagi dia memiliki title sebagai anggota politik yang tentunya aspirasinya akan didengarkan rakyat. Apakah lebih baik untuk menggunakan kata-kata yang tidak memiliki makna lain? Interupsi Diterima. Penggunaan itu sudah benar karena dibilangkan apabila ada kedisharmonisan maka hal tersebut adalah dari membuat TNI terlihat seperti gerombolan atau ormas, dan itu sudah jelas banget apa gerombolan itu adalah atau ormas itu hal yang kasar dan menunjukkan itu, dan di ucapan itu sudah jelas apabila hal yang dikatakan oleh Effendi sudah sangat jelas. Terima kasih. Menurut peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 pasal 3 ayat 1, anggota DPR harusnya menggunakan hak imunitasnya dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan kata-kata yang baik dan benar. Apakah ormas baik digunakan untuk menyebut salah satu organisasi atau salah satu lembaga yang tugasnya melindungi negara ini? Apakah hal tersebut tidak menjadi degradasi untuk mereka? Interupsi ditolak. Saya akan melanjutkan argumen saya. Saya akan langsung melanjutkan ke argumen-argumen yang saya miliki. Konflik terdapat ada dua konflik, yaitu konflik konstruktif dan konflik destruktif. Konflik destruktif sendiri adalah konflik yang menimbulkan kerugian bagi negara kita. Contohnya adalah invasi Belanda ke Indonesia pada saat masa Republik Indonesia Serikat. Sedangkan konflik konstruktif sendiri adalah konflik yang memiliki dampak baik bagi negara kita. Nah, pada saat ini kami menganggap bahwa konflik ini merupakan konflik konstruktif. Konflik konstruktif, kenapa kami menyebut ini adalah konflik konstruktif? Karena memiliki banyak keuntungan sekali bagi kita. Yaitu keuntungan pertama adalah kita menjadi tahu sebagai rakyat bahwa anggota atau suatu lembaga memiliki borok atau cacat yang dapat kita berikan kontribusi untuk membenahinya. Misalnya pada kasus tersebut anggota TNI duduk. Selesainya pembicara kedua dari kelompok pro akan dilanjutkan oleh pembicara kedua dari kelompok kontra. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tanggapan dari yang sudah teman kita Badar ucapkan, saya menyimpulkan bahwa betapa lucunya ketika harga diri bisa mengalahkan sebuah profesionalitas yang sudah dibangun sedemikian rupa oleh seorang TNI. Baik, saya ingin menjelaskan beberapa tugas dan fungsi DPR menurut amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 1, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, di mana pemerintah dapat berupa pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah lainnya. Baik, selanjutnya semua itu berbalut benar adanya menurut dari tanggapan Badar sendiri mengenai bahwa seorang DPR harus menggunakan diksi yang tepat. Namun diksi ini ditunjukkan kepada seorang TNI, seorang badan lembaga yang sudah dari dulu sudah lama berdiri dan memiliki banyak pengalaman terhadap beberapa kejadian. Interupsi. Kenapa Anda menyamakan lamanya anggota DPR menjabat atau lamanya suatu lembaga terdiri dengan kredibilitas mereka untuk memiliki diksi yang seperti itu? Baik, terima kasih. Tentunya ketika kita sudah memiliki banyak pengalaman terhadap kasus-kasus seperti itu, tentunya kita sudah semakin lebih bijak untuk menentukan apa yang harus diambil, apa yang harus dibuang dari kasus tersebut. Interupsi. Baik, lanjut. Hukum imunitas. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan pertanyaan pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Demikian bunyi pasal 224 ayat 1 UU MP 3. Selain itu, adanya laporan yang diterima ke DPR. Jadi, kecurigaan dari seorang Effendi
itu tidak dilandaskan dengan hanya kecurigaan belaka, namun adanya laporan yang diterima tentang adanya hal-hal yang menyangkut disharmoni di dalam TNI, yang artinya kecurigaan Effendi sebagai wakil rakyat dibenarkan dikarenakan menyampaikan laporan yang diterima dan waktu yang pas dilontarkan sesuai dengan pasal 310 KUHP ayat 3, tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Yang ingin saya tekankan dari pasal ini, bukankah kita sudah pernah dengar bahwa ada berita mengenai TNI yang TNI memecat dua anggota TNI lainnya dikarenakan pelanggaran hukum UIT. Bukannya seharusnya mereka sudah tahu dan sudah baca terlebih dahulu UIT tersebut, sehingga kenapa langsung menyimpulkan dan mengacam sedemikian rupa? Ketika Anda mengatakan bahwa baik, saya Muhammad Perdana, pembicara ketiga dari kelompok Prox. Menanggapi dari naskah tadi, menurut saya memiliki satu pertanyaan yang di dalam benak saya, itu dari mana Anda tahu bahwa Effendi Simbolon yang merupakan anggota DPR RI tersebut memiliki pengalaman serta kredibilitas dalam melaksanakan interupsi. Yang saya tekankan di sini, interupsi. Yang saya tekankan di sini yang mempunyai kredibilitas adalah TNI itu sendiri, bukan Effendi yang menyampaikan sebuah kritik sebagai anggota dewan. Terima kasih. Baik, dengan kredibilitas TNI tersebut itu memiliki arti kalau TNI tersebut boleh dengan mampu menerima kalau menanggapi dengan bijak atas pernyataan Effendi Simbolon yang menyatakan bahwa tidak adanya disharmonisan dalam tubuh TNI tersebut. Selanjutnya saya akan menyatakan argumen dari kelompok saya, yaitu konflik konstruktif. Melanjutkan dari yang pada tadi, konflik konstruktif di sini akan memiliki masalah antara lain yaitu nepotisme dan masalah lain yang terkuat di media. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu konflik masalah yang ada di tubuh TNI yaitu anaknya yang Jenderal Dudung yang memiliki tinggi yang tidak mencukupi dalam mendaftarkan TNI, tetapi malah diterima karena persyaratan tersebut dikurangi. Itu berarti mengindikasikan bahwa adanya nepotisme di dalam tubuh TNI tersebut. Kemudian jika masalah ini diselesaikan dengan damai, maka hal tersebut akan membiarkan praktik nepotisme tersebut terus terjadi, dan di kemudian hari akan menimbulkan bom waktu seperti instruksi ditolak. Konflik ini juga bisa menjadi jalan untuk lembaga-lembaga di Indonesia berbenah diri seperti TNI tersebut. instruksi. Baik, yang saya dapatkan di sini, apa hubungan antara damai itu sendiri dengan pengubahan sebuah peraturan? Saya tidak menangkap dengan adanya korelasi antara perdamaian dari Effendi dan TNI sendiri dengan perubahan peraturan. Terima kasih. Selesainya pembicaraan ketiga para kelompok pro akan dilanjutkan pada pembicaraan ketiga kelompok kontra. Sebelumnya saya membalas ucapan Rehan. Yang pertama yang diucapkan tentang persamaan anak duduk, yang menurut saya tidak relevan dengan pertentangan yang didukung, karena pertentangan dari tadi dibahas oleh pembicara 1 dan 2 oleh kelompok ini selalu mengucapkan persidangan, tapi tidak mengucapkan pertentangan internal yang terjadi. Interupsi.
universitas ditolak, pertentangan di luar persidangan juga terjadi. Hal yang benar-benar ironi, karena jika memang ini merasa harga dirinya sebuah organisasi atau lembaga pemerintahan tergores oleh ucapan Effendi yang memanggil mereka sebagai gerombolan atau lebih dari ormas, tidak seharusnya mereka memperpanjang konflik atau pertentangan dengan hal-hal yang makin menunjukkan mereka seperti ormas atau gerombolan, seperti pengancaman atau intimidasi yang diberikan kepada Effendi serta keluarganya. Bahkan Dudung yang merupakan seorang jenderal memerintahkan prajurit TNI AD mencap pernyataan anggota DPR PDIP Effendi Simbolon dalam sebuah video yang beredar di sosial media. Dan tentu saja para TNI lainnya mengikuti perintah Dudung yang merupakan seorang pimpinan besar dan mengancam Effendi. Dalam video terbuka ditolak, seorang media harus mengkaji terlebih dahulu bahwa makna dari ucapan tersebut dan merespon dengan secara seprofesional mungkin. Dan bukannya malah merespon dengan cara yang menunjukkan sisi yang seperti gerombolan. Bahkan terdapat laporan yang sudah disebutkan tadi, tuntutan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan, mereka sudah jelas menolak dan mencabut tuntutan tersebut karena sudah jelas pada pasal undang-undang bahwa hal yang dilakukan Effendi sudah jelas merupakan fungsi dari DPR dan serta dilindungi melakukan hal tersebut oleh hak imunitasnya. Bahkan pada akhirnya MKD membubarkan kasus tersebut dengan dugaan pelanggaran ini tidak dapat ditindaklanjuti. Keputusan dari MKD ini sudah menunjukkan bahwa memang kritik yang dilontarkan Effendi bukanlah hal yang seharusnya menjadi persetujuan atau pertentangan. Terima kasih. Putusnya kalau sudah ditutup habis. Selesainya pembicaraan ketiga pada kelompok kontra akan dilanjutkan pada kesimpulan yang akan dibuat oleh kelompok pro. Saya simpulkan di sini bahwa kelebihan kami adalah pertama, seperti poin yang diucapkan oleh Airin, perkataan yang dilontarkan Effendi merupakan kritik yang berada di ruang yang tepat dan sudah seharusnya yang memang digunakan untuk membangun. Kedua, ucapan yang dilontarkan memang inklusif serta hak yang sudah sesuai dengan undang-undang yang tertera pada pasal 224 ayat 1 dan pasal 20A ayat 3. Serta lembaga MKD juga sudah menyetujui bahwa kasus ini tidak dapat dilanjutkan, maka sudah jelas bahwa kritikan dari Effendi tersebut tidaklah pantas untuk dijadikan alasan pertentangan yang sampai menuntut dan bahkan mengancam Effendi dan keluarga secara terbuka maupun pribadi. Dan keempat, permintaan maaf Effendi seharusnya sudah cukup mengakhiri pertentangan tanpa perpanjangan konflik seperti ancaman secara terbuka maupun tertutup. Kekurangan lawan adalah pertama menyebabkan pertentangan yang konstruktif. Padahal tidak mengkonsiderasi ancaman ataupun kecaman yang diterima Effendi yang tidak konstruktif, malah kekerasan dan melanggar hak asasi manusia serta UU ITE. Kedua, pertentangan yang dijelaskan hanya pada persidangan, pertentangan atau konflik internal seperti ancaman atau gangguan lagi-lagi tidak dipaparkan atau mungkin ditutup-tutupi. Ketiga, persamaan anak duduk yang tidak terlalu relevan dengan pertentangan kasus TNI yang saat ini dibahas. Terima kasih atas perhatiannya. Selesainya simpulan dari kelompok kontra akan dilanjutkan pada simpulan yang akan dibuat oleh kelompok forum. Baik, Dewan Juri yang kami hormati, terdapat beberapa hal yang ingin saya klarifikasi. Yang pertama, mereka menyatakan bahwasanya pertentangan tidak harus terjadi. Mereka menolak adanya pertentangan. Tetapi Dewan Juri yang kami hormati, apabila tidak ada pertentangan, demokrasi itu sendiri akan mati, Dewan Juri yang kami hormati. Sehingga ini menyalahkan esensi dari Indonesia itu sendiri sebagai negara demokrasi. Hal inilah merupakan hal yang gagal dipahami oleh tim lawan, Dewan Juri yang kami hormati. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya kami tidak menyebutkan tentang ancaman-ancaman atau intimidasi yang didapatkan oleh Effendi Simbolon. Padahal pada kenyataannya Dewan Juri kami hormati, kami telah menyebutkan ini bahwasanya Effendi Simbolon itu telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Ini membuktikan bahwasanya Indonesia merupakan negara yang menegakkan supremasi hukum, di mana segala sesuatu akan didasarkan atas hukum, di mana Effendi Simbolon itu dibawa ke pihak berwajib. Ini tentunya secara langsung ataupun tidak langsung mendukung argumen dari kami sendiri, Dewan Juri kami hormati. Kemudian pembicara kedua tim lawan tadi membenarkan argumen yang disampaikan oleh pembicara kedua tim kami, Dewan Juri kami hormati. Dia menyatakan bahwasanya saya membenarkan pertanyaan Badar. Ini merupakan kesalahan yang fatal yang dilakukan
dilakukan oleh tim lawan karena secara tidak langsung mendukung tim kami dan jadi kami hormati. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya DPR tidak dapat dituntut atas pendapatnya di ruang rapat. Hal yang mereka gagal pahami adalah bahwasanya ini memiliki pengecualian. Pengecualiannya adalah ketika DPR tersebut melanggar kode etik. Hal ini tidak diterangkan dan tidak dijelaskan karena mereka mengalami miskonsepsi atas pasal itu sendiri dan jadi kami hormati. Kemudian juga ketika mereka menyebutkan pasal-pasal UU ITE, pasal-pasal yang lain, ini secara tidak langsung mendukung argumen dari kami karena kami menyebutkan bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum yang semua segala sesuatu itu didasarkan atas hukum atau supremasi hukum yang berlaku dan jadi kami hormati. Sehingga dan jadi kami hormati, semua kritikan, semua argumen-argumen yang telah diberikan oleh tim lawan dapat dipatahkan dan ini merupakan kekeliruan yang dilakukan oleh tim lawan dan jadi kami hormati. Argumen kami disusun secara logis, kritis dan idealis karena itu kamilah merupakan pemenang dari perdebatan hari ini. Terima kasih. Ha ha ha.